Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, kembali kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Arwah Penunggu Segara Anakan. Segara Anakan adalah sebuah telaga yang terletak di Pulau Sempu. Pulau ini belum terlalu populer karena letaknya yang berada dalam kawasan cagar alam. Pulau Sempu dan Telaga Segara Anakan berada di Desa Tambakerjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Cerita misteri kali ini dibagikan oleh akun Twitter @ari_kriting, di mana menceritakan tentang arwah penasaran yang ada di Telaga Segara Anakan. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Kalian gak percaya ada arwah penasaran? Yakin? Nah, mungkin cerita saya ini bisa jadi pertimbangan. Banyak yang berpikir bahwa arwah gentayangan itu senang menghuni rumah tua atau pohon besar. Itu sebenarnya hanya sebagian saja. Arwah gentayangan itu sebenarnya lebih banyak menghuni tempat-tempat yang akrab di kehidupan kita. Percaya nggak percaya, lokasi yang menjadi kegemaran dan banyak arwah gentayangannya itu adalah pasar, tempat yang kotor dan wilayah perairan. Terutama di air, jika Anda berpikir telaga, sungai, rawa atau danau itu indah, percayalah di tempat seperti itu banyak hantunya. Pernah suatu kali kami sedang liburan ke sebuah pulau bernama Pulau Sempu di pantai selatan Kabupaten Malang. Di sana ada telaga bernama Segara Anakan. Pemandangan alamnya indah, tetapi tidak dengan pemandangan yang tak kasat mata. Saat itu matahari sudah terbenam, tetapi saya masih betah berendam di dalam telaga. Hanya bertiga dengan teman saya lainnya. Lalu pohon bakau yang ada di sekitar kami tiba-tiba bergerak, seperti tertiup angin kencang. Gerakannya mengelilingi telaga. Perasaan takut mulai merasuki kami, dan tiba-tiba sesosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih menampakkan diri. Ia berdiri di atas pohon bakau, tepat di hadapan kami. Jaraknya cukup dekat, saya bisa melihat matanya yang berwarna putih. Saat itu kami berenangnya agak ke tengah, karena air di Segara Anakan suhunya cukup hangat, dan hantu itu tepat di seberang kami. Saat berenang dan wajah saya terbenam dalam air, saya sempat membuka mata. Sosok wanita itu tepat berada di bawah saya. Rambut hitamnya menutupi dasar telaga. Wajahnya menghadap ke arah saya. Sekali lagi saya melihat mata pucat itu. Mata itu hanya berwarna putih, tetapi seperti mampu menatap kita. Mata itu seperti memberitahu bahwa dia adalah kematian. Saya mengangkat kepala, terus mengayuh agar segera mencapai daratan. Pikiran saya kalut. Kami pun akhirnya mencapai daratan. Kejadian barusan membuat saya seperti mengambang, mencoba memahami apa yang baru terjadi. Dan ternyata di tepi telaga hanya ada kami berdua. Ketakutan berubah menjadi perasaan panik. Salah satu teman kami menghilang. Kami sontak memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Teriakan kami mengundang rasa penasaran dari pengunjung lainnya. Akhirnya banyak orang berkumpul. Kami pun menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, lalu memutuskan mencari kawan kami. Beberapa menit kemudian, kami menemukan kawan kami. Dia sedang duduk di atas dahan pohon di tepi telaga. Saat disapa, dia diam saja. Akhirnya salah seorang dari kami memanjat pohon tersebut, dan kawan kami itu ternyata tidak sadarkan diri. Kami pun menurunkannya dan membawanya kembali ke dalam tenda. Beberapa pemuda pecinta alam yang kebetulan ada di situ ikut bersama kami. Selama beberapa jam itu, teman kami hanya diam saja. Matanya tertutup seperti orang yang sedang tidur. Kami memutuskan untuk tetap terjaga malam itu. Dalam hati saya terus berdoa, semoga kawan saya ini tidak kerasukan. Kira-kira jam 2 dini hari, kami semua terkejut ketika teman saya itu tiba-tiba berteriak kencang. Kami semua berhamburan keluar dari tenda. Dari luar tenda, kami mendengar isak tangis dan teriakan minta tolong dari kawan kami ini. Dia bahkan memanggil nama saya. Lalu kami memberanikan diri untuk masuk. Di dalam tenda, kawan saya ini terduduk, tampaknya lemah sekali. Dia menangis. Saya khawatir dia kerasukan.
lalu saya mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan suara lemah ia menjawab, dia masih menangis. Setelah yakin kawan saya itu tidak kerasukan, kami pun memberinya air minum dan memintanya untuk tenang. Beberapa saat kemudian, kawan saya itu sudah bisa menguasai diri. Ia lalu bertanya apa yang terjadi. Kami semua bingung. Saya lalu menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir. Saat itu saya melihat tubuhnya bergetar hebat. Setelah selesai bercerita, saya lalu balik bertanya apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dia alami. Ia pun bercerita, saat itu seperti halnya saya, dia juga melihat sosok penampakan wanita di atas pohon bakau ketika kami di Telaga Segara Anakan. Penampakan wanita itu lalu melambaikan tangan dan meneriakkan namanya. Ia terperangah. Ketika terkesiap, ia lalu melihat saya dan teman saya satunya sudah berenang meninggalkannya. Ia lalu berenang menyusul kami. Saat wajahnya masuk ke dalam air, matanya sempat terbuka dan melihat sosok arwah wanita itu di bawahnya. Ia lalu mencoba mengangkat wajahnya dari air, tetapi tidak bisa. Selama sekian detik ia beradu pandang dengan sosok arwah itu. Ia merasa sesak dan hampir kehabisan nafas. Namun akhirnya berhasil mengangkat wajahnya dari air. Ketika itu, ia melihat kami berdua telah mencapai daratan. Ia lalu berteriak-teriak minta tolong. Tiba-tiba ia merasa sesuatu menariknya ke dalam air, dan sosok arwah wanita itulah yang melakukannya. Ia memberontak berusaha lepas. Setiap kali ia hampir kehabisan nafas di dalam air, arwah wanita itu melepaskannya. Lalu beberapa saat kemudian menariknya lagi. Begitu terus terjadi berkali-kali, sampai akhirnya untuk kesekian kalinya kawan saya itu dibenamkan dalam sekali. Ketika benar-benar hampir kehabisan nafas, ia lalu dilepaskan oleh arwah wanita itu. Kawan saya berjuang naik ke permukaan. Bukannya mencapai permukaan air, kawan saya itu justru tersadar dan menemukan dirinya ada di dalam tenda bersama kami. Ia lalu menyudahi ceritanya. Kami semua hening. Dan saat itu matahari sudah mulai menyinari Telaga Segara Anakan. Pagi itu kami langsung bergegas pulang meninggalkan Telaga Segara Anakan. Tapi penampakan arwah perempuan itu masih terbayang. Selama beberapa bulan saya enggan ke kamar mandi di malam hari. Tetapi suatu malam saya terpaksa harus mandi di malam hari. Awalnya tidak ada kepikiran apa-apa, karena saat itu saya terburu-buru. Jam 8 malam saya harus bertemu seseorang. Saya ke kamar mandi hanya untuk gosok gigi dan mencuci wajah saja. Sungguh tidak ada firasat buruk sedikit pun. Setelah menggosok gigi, saya lalu membasuh wajah dan mengusapkan sabun wajah agar terlihat lebih segar. Ketika membilas sabun pembersih wajah itu, saya membasuh wajah saya dengan air. Refleks saya menutup mata agar tidak pedih. Ketika membuka mata, sesosok wajah wanita tepat hadir di hadapan saya. Hanya kepala dan rambutnya yang basah. Wajah wanita itu adalah wajah wanita parubaya. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Tidak ada ekspresi, wajahnya muram. Meskipun hanya sekejap, tapi sosok kepala wanita ini sudah terlanjur terekam dalam memori saya. Saya langsung lari keluar dari rumah. Dan sejak saat itu saya selalu berusaha menghindari ke kamar mandi saat malam hari. Belakangan baru saya ketahui bahwa arwah makhluk halus ataupun hantu itu ternyata suka bersemayam di tempat yang dialiri air. Demikian kisah yang dapat saya bagikan. Jangan lupa sahabat sejuta kisah, untuk Anda yang ingin berbagi cerita mistis, silahkan kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Durasinya bebas dan boleh juga menggunakan voice note kalau Anda malas mengetik. Satu lagi, jangan sampai lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.